Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza khadara akhatakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal qarabin. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal qarabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba den perdoakan alaikum ing atase sira kabeh idza khadara nalikane arep teka akhadakum ing sira kabeh teka al mautu pati. Intaro kalamu tinggal sapa khadakum khairan ing luweh bagus luweh akeh bandane apa al wasiyatu wasiat lil walidaini marang wong tuwa loro wal qarabin lan pira-pira kerabat wan wasiat bil ma'ruf kelawan becik kelawan bagus hakon kelawan hak bener ngalal mutakin ing atase wong kang padha takwa kabeh. Surat Al-Baqarah ayat 180 dengan tema wasiat, dengan subtema Allah menerangkan hukum wasiat bagi setiap orang mukmin yang merasakan ajalnya sudah dekat untuk menghadap Tuhan, yaitu Allah. Maksudnya meninggalkan dunia yang fana ini. Ayat 180. Memang secara umum menurut bunyi ayat 180 ini, Allah mewajibkan berwasiat bagi orang yang beriman yang merasa bahwa ajalnya sudah dekat dengan datangnya tanda-tanda bahwa dia akan mati. Nah, kewajiban berwasiat bagi orang-orang yang mempunyai harta agar sesudah mati dapat disisihkan sebagian harta yang akan diberikan kepada ibu bapak dan sahabat karib atau karib kerabatnya, diberikan dengan baik atau dengan adil sewajarnya. Disinilah para ulama mujtahid di dalam menetapkan suatu hukum wasiat yang positif dari ayat 180 ini memerlukan pembahasan dan penelitian terhadap ayat-ayat lain dalam Al-Quran dan terhadap hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ada hubungannya dengan persoalan ini. Sehingga para ulama mujtahid menghasilkan pendapat-pendapat antara lain. 1. Jumhur ulama memberikan pendapat bahwa ayat wasiat, yaitu ayat 180 ini telah dinasakkan. Dinasakkan itu dihapus hukumnya, dinasakkan oleh ayat-ayat harta waris yang diturunkan dengan terperinci pada surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dengan alasan antara lain yaitu sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dari Abu Umamah Al-Bahili. Artinya begini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, hadis ini walaupun tidak mutawatir, nah ini mustalah hadis harus paham.
namun telah diterima baik oleh para ulama Islam sejak zaman dahulu sampai sekarang. Alasan yang lain yang kedua, para ulama sependapat bahwa ayat-ayat harta waris tersebut diturunkan sesudah ayat wasiat ini. Pendapat yang kedua, para ulama yang berpendapat bahwa ayat wasiat ini dinasak oleh ayat-ayat harta waris itu terbagi kepada dua golongan, dibagi lagi. Golongan pertama mengatakan begini, tidak ada wasiat yang wajib baik kepada kerabat yang ahli waris maupun kerabat yang bukan ahli waris. Golongan kedua juga berpendapat bahwa yang dinasakkan hanya wasiat kepada kerabat ahli waris saja. Itu sesuai dengan ayat-ayat mawaris. Tetapi untuk kerabat yang tidak termasuk ahli waris, wasiat itu tetap wajib hukumnya sesuai dengan ayat wasiat ini. Di ayat wasiat ayat 180 surat Al-Baqarah. Pendapat yang ketiga, menurut Abu Muslim Al-Isfahani, seorang ulama yang tidak mengakui adanya nasak dalam ayat Al-Quran. Dan menurut Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa ayat wasiat 180 ini ayat ini tidak dinasakan oleh ayat-ayat mawaris dengan alasan begini. Satu, tidak ada pertentangan antara ayat wasiat ini dengan ayat-ayat mawaris. Karena apa? Karena wasiat ini sifatnya pemberian dari Allah. Oleh karena itu seorang ahli waris bisa mendapat bagian dari wasiat sesuai dengan ayat 180 ini dan mendapat warisan sesuai dengan ketentuan ayat-ayat harta waris. Yang kedua alasannya, andai kata ada pertentangan antara ayat wasiat ini dengan ayat-ayat harta waris, maka dapat dikompromikan, dapat disinkronkan, dapat didamaikan, yaitu ayat-ayat wasiat ini sifatnya kan umum, artinya wajib wasiat kepada setiap kerabat, baik ahli waris maupun bukan. Sedangkan ayat-ayat mawaris sifatnya kan khusus. Jadi kewajiban berwasiat itu seperti dalam ayat 180 tetap berlaku. Sehingga apa? Tidak bertentangan dengan ayat-ayat harta waris. Pada ayat 180 ini diterangkan lagi bahwa wasiat itu diberlakukan kalau harta yang akan ditinggalkan oleh yang berwasiat itu banyak. Kalau berarti para ulama yang memberi pendapat tentang berapa banyak jumlah harta yang mengharuskan adanya wasiat, perincian pendapat para ulama ini dapat diketahui dalam kitab fikih Fathul Qorib, Fathul Mughni, Iqna. Tetapi bagaimanapun banyaknya dalil yang dikemukakan, pikiran yang sehat, akal yang sehat dapat mengambil kesimpulan bahwa harta yang ditinggalkan itu tentulah tidak sedikit, ya jelaslah. Sebab wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta yang ditinggalkan. Tapi kita tidak punya harta kok, wasiat yang mana? Ini orang-orang kaya ini. Setelah dikeluarkan lebih dahulu itu. Jadi setelah dikeluarkan biaya lebih dahulu seperti mengembalikan hutang untuk ongkos, pemakaman, dan lain-lainnya lah. Yang jelas itu untuk kepentingan penyelenggaraan pemakaman jenazah. Kalau wasiat itu lebih dari sepertiga, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris. Itu. Kalau ada yang tidak setuju bagaimana? Maka wasiat hanya berlaku sepertiga saja dari jumlah harta yang ditinggalkan. Itu sesuai dengan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari Mu'adz bin Jabal. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah membolehkan memberikan sepertiga dari harta kamu sewaktu dekat dengan kematian ajal untuk menambah kebajikan kamu itu. Jadi kalau harta itu sedikit,
wasiat tidak pantas, enggak layak, belas enggak layak. Dan tidak wajar dikeluarkan harta sedikit. Ya, sudah itu ayat ini menekankan ayat 180 bahwa apa yang diwasiatkan itu diberikan dan dibagi secara ma'ruf. Ma'ruf itu secara adil, baik, wajar. Jadi bisa diterima. Jadi jangan ada yang menerima terlalu sedikit, sedang yang lain terlalu banyak. Kecuali dalam hal yang cukup wajar, umpamanya yang menerima lebih banyak memang banyak kebutuhannya dibandingkan dengan yang lain. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.